Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dilindungi Allah dalam kesehatan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung di pembelajaran metodologi pendidikan bersama saya Helmi Diana, dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah penelitian yang bisa jadi istilah penelitian ini belum banyak orang yang pernah mendengarnya, yaitu penelitian ex post facto. Apa sih penelitian ex post facto itu? Mari kita masuk ke pembahasan. Oke, sebelum kita menguraikan lebih banyak tentang ex post facto, alangkah baiknya mari kita sama-sama mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari pembahasan ini. Dalam melakukan sebuah penelitian pasti akan banyak dana, tenaga, dan waktu yang kita perlukan. Oleh karena itu, seorang peneliti harus menggunakan metode yang tepat agar proses penelitian itu efektif dan efisien, dan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap dan valid, serta hasil penelitian yang akurat dan meyakinkan. Dari berbagai macam metode penelitian, salah satunya yang bisa digunakan adalah metode penelitian ex post facto. Nah, seperti apakah penelitian ex post facto ini? Marilah kita uraikan sama-sama. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menguraikan tentang pengertian apa itu ex post facto, kemudian pendapat ilmuwan tentang ex post facto, dan yang kedua, jenis-jenis ex post facto. Apa saja jenis-jenis ex post facto? Ada casual research dan casual comparative research. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kelemahannya. Dan yang keempat, prosedur penelitian ex post facto beserta contoh-contohnya. Di dalamnya memuat langkah-langkah penelitian dan contoh penelitian. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni apa itu ex post facto. Ex bisa diartikan observasi, post artinya setelah, dan facto artinya fakta atau kejadian. Dan ex post facto adalah sesudah fakta, yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu itu terjadi. Ini adalah penelitian yang variabel bebasnya sudah terjadi. Jadi kalau kita mengenal ada eksperimen, maka perlakuan dalam penelitian eksperimen itu adalah perlakuan yang memang disengaja dan dilakukan oleh peneliti. Tapi pada penelitian ex post facto, variabel bebasnya itu tidak bisa dikatakan juga sebagai variabel perlakuan, karena dia terjadi secara natural dan terjadi sebelum penelitian itu dilakukan. Menurut Sugiono, ex post facto merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi kemudian menurut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Jadi, kita ingin mencari tahu dampak dari sebuah kejadian atau dari sebuah kondisi atau situasi atau variabel, apakah dia terdampak oleh kondisi atau situasi variabel yang sudah terjadi tersebut, dan juga mengetahui faktor-faktor apa yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Memasuki pembahasan yang kedua, yakni jenis penelitian ex post facto. Ada dua, yaitu causal research atau penelitian kolerasi dan causal comparative research atau penelitian causal komparatif. Causal research adalah penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Atau biasa disebut juga dengan penelitian kolerasi, yang mana jenis peneliti yang meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara dua peristiwa yang terpisah. Misalnya, seorang yang ingin mempelajari hubungan antara jam tidur dan prestasi akademik dengan melihat data dari sekelompok siswa. Kemudian yang kedua, yakni causal comparative research, adalah pendekatan dasar kausal komparatif yang melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Kemudian dia berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Kausal komparatif ini melibatkan perbandingan dua atau lebih kelompok yang berbeda dengan ada atau tidak adanya variabel independen. Nah, cara mengetahui
situasi kondisi variabel tersebut adalah dengan membandingkan subjek yang mengalami situasi atau kondisi variabel tersebut dengan subjek yang tidak mengalami. Sebagai contoh, seorang peneliti dapat membandingkan prestasi akademik siswa yang menerima bantuan tambahan dari seorang tutor atau les gitu dengan mereka yang tidak, untuk menentukan dampak bimbingan terhadap prestasi akademik. Baik, memasuki ke pembahasan selanjutnya, yakni kelebihan dan kelemahan penelitian ex post-facto. Yang pertama, kelebihan dari penelitian ex post-facto ini adalah penelitian ini dapat sangat berguna dalam situasi di mana tidak mungkin atau tidak etis untuk memanipulasi atau mengintervensi peristiwa yang sedang dipelajari. Kemudian yang kedua, penelitian ex post-facto dapat digunakan untuk mempelajari hampir semua jenis peristiwa atau fenomena, termasuk masalah sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Dan selanjutnya, dengan mempelajari peristiwa masa lalu, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Selain itu, penelitian ex post-facto seringkali membutuhkan lebih sedikit sumber daya daripada penelitian eksperimental karena tidak melibatkan manipulasi atau campur tangan dalam penelitian yang sedang dipelajari. Yang kelima, mempelajari peristiwa masa lalu dapat mengarahkan pada pernyataan dan ide penelitian baru yang dapat dieksplorasi dalam penelitian masa depan. Dan yang terakhir, kemajuan dalam teknik statistik dapat membuat desain ex post-facto ini lebih bertahan. Selain memiliki kelebihan, penelitian ex post-facto juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama, kurang kontrol terhadap variabel bebas. Kemudian yang kedua, sulit memastikan apakah faktor-faktor penyebab telah dimasukkan dan diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, tidak ada faktor tunggal yang menjadi sebab suatu akibat. Dan yang keempat, suatu fenomena mungkin bukan saja hasil dari sebab yang banyak. Sulit menemukan mana yang sebab dan mana yang akibat. Yang kelima, semua faktor bisa jadi berhubungan dengan suatu faktor tambahan yang tidak dikenal atau tidak diamati. Dan yang terakhir, sulit menempatkan kelompok subjek yang sama dalam segala hal kecuali pemaparan mereka terhadap satu variabel. Selanjutnya, prosedur penelitian ex post-facto. Dalam penelitian ex post-facto, yang pertama adalah kita perlu melakukan identifikasi pertanyaan penelitian. Kemudian yang kedua, tinjauan literatur, dan selanjutnya mengumpulkan data dan menganalisis data, dan kemudian menafsirkan hasil, dan yang terakhir ini menulis laporan. Yang pertama, mengidentifikasi pertanyaan penelitian, yaitu mengidentifikasi pertanyaan atau masalah penelitian yang ingin kita pelajari. Misalnya, mungkin ingin mempelajari hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Kemudian setelah itu kita meninjau literatur, yaitu melakukan tinjauan literatur untuk melihat apakah yang telah ditulis tentang topik yang ingin kita teliti. Yang ini akan membantu kita mengidentifikasi kesenjangan apapun dalam penelitian yang ada dan untuk mengembangkan pertanyaan atau hipotesis penelitian. Selanjutnya, mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah kita mengidentifikasi pertanyaan penelitian, kita perlu mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan studi kita. Ini mungkin melibatkan peninjauan sumber data yang ada seperti catatan pemerintah atau studi penelitian sebelumnya. Cara menganalisis data kuantitatif yaitu dengan definisi, metode, dan tekniknya. Kemudian yang selanjutnya, menafsirkan hasil. Setelah kita mengumpulkan dan menganalisis data, kita perlu menginterpretasikan hasil dan menarik kesimpulan tentang pernyataan atau hipotesis penelitian kita. Yang terakhir yaitu menulis laporan. Laporan yang meringkas temuan dan mendiskusikan implikasinya.
Laporan harus mencakup ringkasan yang jelas dan ringkas dari pertanyaan penelitian kita, metode yang kita gunakan, hasil yang kita peroleh, dan kesimpulan yang kita dapat. Masuki contoh penelitian ex post-facto, yakni dengan judul pengaruh minat belajar dan profesionalitas guru terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa suatu kelas di suatu sekolah. Dalam hal ini, minat belajar sebagai faktor 1 atau X1 dan profesionalitas guru sebagai faktor 2 atau X2, kemudian ada variabel bebas dalam penelitian. Sedangkan prestasi belajar adalah akibat yang diduga terjadi karena faktor 1 dan 2, atau disebut Y. Tugas peneliti adalah menemukan hubungan dan pengaruh antar variabel secara keseluruhan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan dua metode, yakni penggunaan angket atau kuesioner dan metode dokumentasi. Metode kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data dari variabel minat belajar dan profesionalitas guru yang akan diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada siswa. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari variabel terikat, yakni prestasi belajar siswa. Data yang digunakan dalam metode dokumentasi ini diperoleh dari arsip nilai semester yang dimiliki oleh guru. Setelah data didapatkan, kemudian data diolah lalu dianalisis, dan yang terakhir diinterpretasikan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ex post-facto itu merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan atau pengaruh antar variabel dalam suatu penelitian, serta mengupas proses gejala-gejala atau perilaku itu terjadi. Sekilas, penelitian ex post-facto ini mirip dengan penelitian eksperimen, yaitu menggunakan logika dasar, yaitu jika X maka Y. Dan pengujian hipotesis yang membedakan keduanya adalah penelitian ex post-facto tidak ada pengontrol variabel, tidak dimanipulasi oleh peneliti, karena sesuatu yang diteliti adalah faktor yang telah terjadi, yang menimbulkan suatu akibat, atau karena sesuatu kurang etis untuk memberikan perlakuan atau manipulasi. Juga penelitian ini lebih baik dilakukan dengan adanya kelompok pembanding yang memiliki karakteristik yang serupa. Metode ini bertujuan untuk melacak apa yang telah menjadi faktor penyebab X terjadinya sesuatu Y. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.